malam Lailatul Qadar, malam yang di dalamnya dijanjikan pahala sebanyak 1000 bulan beribadah. Subhanallah. Malam ini hanya Allah yang tahu, dan malam ini malaikat turun ke bumi. Tidak ada yang tahu siapa yang akan mendapatkannya, dan tidak ada yang tahu apakah ia mendapatkannya atau tidak. Murni wewenang Allah Azza wa Jalla. Jadi secara logika jangan mudah percaya bila ada orang mengatakan bahwa ia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, Hasanah pagi ini akan membahas sedikit tentang malam Lailatul Qadar. Semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kami hadir kembali dengan serangkaian informasi untuk Anda untuk berbagi kebaikan. Bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh kemuliaan melapangkan jalan kita untuk berlomba-lomba beribadah. Di bulan ini banyak keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah dan tentunya ingin kita raih segala manfaatnya. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Setiap umat muslim pasti mengharapkan malam penuh kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Malam yang paling istimewa dari keseluruhan bulan Ramadan ini hanya dapat dijumpai setahun sekali. Namun tidak semua orang dapat menikmati kemuliaan Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Untuk memahami makna di balik surat Al-Qadar, kita harus mengetahui asbabun nuzul dari surat tersebut. Asbabun nuzul merupakan sebab-sebab turunnya suatu ayat dalam Al-Quran dan ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab sesuatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Pada umumnya, asbabun nuzul memudahkan para mufasir untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatu ayat dari balik kisah diturunkannya ayat itu. Ada beberapa pendapat tentang asbabun nuzul surat Al-Qadar diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi yang bersumber dari Mujahid bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut-nyebut Bani Israel yang berjuang fisabilillah menggunakan senjatanya selama 1000 bulan terus-menerus. Kaum muslimin mengagumi perjuangan orang-orang tersebut. Maka Allah menurunkan surat Al-Qadar 1-3 yang menegaskan bahwa satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada perjuangan Bani Israel selama 1000 bulan itu. Dalam pendapat lain, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Mujahid bahwa di kalangan Bani Israel terdapat seorang laki-laki yang suka beribadah dari malam hingga pagi dan berjuang memerangi musuh pada siang harinya. Perbuatan itu dilakukannya selama 1000 bulan. Maka Allah menurunkan surat Al-Qadar 1-3. Para sahabat kagum dan iri karena lelaki Bani Israel tersebut selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan selalu beribadah dan berjihad kepada Allah. Karena sejak lahir dia sudah berada di atas agama yang lurus. Sedang para sahabat karena ajaran Islam baru disiarkan Rasulullah, banyak yang masuk Islam pada umur 40 tahun atau lebih. Sehingga sisa waktu mereka hanya 20-30 tahun saja. Maka turunlah
Inilah surat Al-Qadar. Jika umat Islam beribadah pada malam tersebut, niscaya pahalanya sama dengan pahala 1000 bulan. Apa sebenarnya makna di balik Lailatul Qadar? Lailatul Qadar atau Lailat Al-Qadar adalah satu malam penting yang terjadi hanya pada bulan Ramadan, di mana dalam Al-Quran digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Selain itu, diperingati sebagai malam diturunkannya Al-Quran. Kata Qadar sesuai dengan penggunaannya dalam ayat-ayat Al-Quran dapat memiliki 3 arti, yakni penetapan dan pengaturan. Sehingga Lailat Al-Qadar dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Penggunaan Qadar sebagai ketetapan dapat dijumpai pada surat Ad-Dukhan ayat 3-5. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada suatu malam. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan semua urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar di sisi kami. Arti Lailatul Qadar yang lainnya yaitu kemuliaan. Malam tersebut adalah malam mulia tiada bandingnya. Yang mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran. Penggunaan Qadar yang berarti kemuliaan dapat dijumpai pada surat Al-An'am ayat 91 yang berbicara tentang kaum musyrik. وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ. Mereka itu tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang semestinya. Tatkala mereka berkata bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada masyarakat. Sesungguhnya Lailatul Qadar tidak seperti malam-malam yang lain. Pahala amal soleh di dalamnya sangatlah besar. Maka siapa yang diharamkan mendapatkan pahalanya, sungguh ia tidak mendapatkan kebaikan malam itu. Oleh karenanya, sudah sewajarnya seorang muslim menghidupkan malam tersebut dengan bersungguh-sungguh melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah secara maksimal. Menghidupkan malam Lailatul Qadar harus didasarkan kepada iman dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang menunaikan salat malam di Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Malam Lailatul Qadar memiliki banyak keistimewaan. Al-Quran sebagai pegangan hidup umat muslim diturunkan pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Ada beberapa pendapat ulama tentang turunnya Al-Quran. Sebagaimana yang sering dirayakan di Indonesia sebagai Nuzulul Quran, yaitu tanggal 17 Ramadan. Pendapat ini berdasarkan beberapa ulama karena pada malam ke-17 Ramadan adalah malam terjadinya Perang Badar yang terjadi pada malam Jumat. Malam ke-17 dari bulan Ramadan dan di pagi harinya terjadilah Perang Badar. Itulah hari yang Allah katakan dalam firman-Nya pada surat Al-Anfal ayat 41. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Penguasa segala sesuatu. Namun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Al-Quran turun di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu turunnya permulaan Al-Quran dan bukan keseluruhan. Seperti dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 185
dan surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Lailatul Qadar merupakan malam Al-Quran diturunkan, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Al-Quranul Karim, mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Rasulullah. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi manusia dan bagi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ibnu Abbas dan lainnya mengatakan, Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Selain itu, keistimewaan Lailatul Qadar pada makna 1000 bulan. Yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah salat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari salat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Amal-amal yang dikerjakan pada malam mulia ini akan dilipat gandakan dan Allah akan memberikan pengampunan dosa pada orang yang menghidupkan Lailatul Qadar. Keberkahan Lailatul Qadar merupakan karunia yang agung dan rahmat dari Allah pada hamba-hambanya serta barokah yang besar lagi nyata yang dimiliki oleh malam yang mulia ini. Keistimewaan ini hanya diperuntukkan bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena usia umatnya yang tidak sepanjang umat-umat Nabi terdahulu. Karena alasan inilah Lailatul Qadar juga disebut sebagai malam keberkahan. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah. Barang siapa yang terluput dari Lailatul Qadar, maka dia telah terluput dari kebaikan. Sungguh merugi seseorang yang luput dari malam tersebut. Banyak malaikat yang akan turun pada Lailatul Qadar karena banyaknya barokah pada malam tersebut. Sehingga beberapa ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang penuh sesak karena ketika itu banyak malaikat turun ke dunia. Sebagaimana kata Abu Hurairah, malaikat akan turun pada malam Lailatul Qadar dengan jumlah tak terhingga. Malaikat akan turun membawa kebaikan dan keberkahan sampai terbitnya waktu fajar. Turunnya malaikat ke dunia merupakan tanda turunnya berkah dan rahmat. Pada malam Lailatul Qadar, banyak yang selamat dari hukuman dan siksa karena mereka melakukan ketaatan pada Allah di malam tersebut. Sungguh hal ini menunjukkan keutamaan luar biasa dari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar merupakan waktu yang mustajab bagi manusia untuk memanjatkan doa. Pada malam Lailatul Qadar dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, termasuk berdoa seperti yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Tirmizi. Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar?" Beliau bersabda, "Berdoalah. Allahumma innaka afun karim tuhibul afwa fa'ufu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Hadis tersebut menunjukkan bahwa pada malam Lailatul Qadar kita dianjurkan untuk banyak berdoa, terutama dengan lafaz tersebut. Keistimewaan lain malam Lailatul Qadar yaitu malam penuh keselamatan di mana syaitan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat jelek atau mengganggu yang lain.
Juga dapat berarti bahwa pada malam tersebut banyak yang selamat dari hukuman dan siksa karena mereka melakukan ketaatan pada Allah pada malam tersebut. Pendapat lain juga mengatakan berkenaan dengan makna Solomon pada surat Al-Qadar bahwa pada malam ini tidak terjadi munculnya sebuah penyakit dan tidak ada satu syaitan pun yang dilepas. Pendapat yang lain menyatakan makna Salamun adalah kebaikan dan keberkahan. Maka pada sepanjang malam ini yang terdapat hanya kebaikan, tidak ada kejelekan hingga terbit fajar. Pendapat yang lain lagi menyebutkan bahwa maksudnya adalah para malaikat mendoakan keselamatan untuk mereka yang menghidupkan masjid atau ahlul masjid pada sepanjang Lailatul Qadar ini. Lailatul Qadar juga merupakan malam dicatatnya takdir tahunan. Pencatatan yang dimaksud menerangkan bahwa pada Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun, juga akan dicatat ajal dan rezeki. Selain itu akan dicatat juga segala sesuatu yang terjadi pada manusia hingga akhir dalam setahun. Hal ini seperti diriwayatkan oleh beberapa ulama. Catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah. Takdir ini nantinya akan ditampakkan pada malaikat dan ia akan mengetahui yang akan terjadi, lalu ia akan melakukan tugas yang diperintahkan untuknya. Ada beberapa tanda hadirnya malam Lailatul Qadar. Pertama, udara dan angin sekitar terasa tenang. Sebagaimana dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Pada malam Lailatul Qadar, malaikat-malaikat turun ke bumi. Mereka turun dengan membawa ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang tidak didapatkan pada hari-hari yang lain. Di malam Lailatul Qadar, manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya, sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat. Pada keesokan harinya, matahari akan terbit dalam keadaan jernih. Namun janganlah kita terlena dalam pencarian tanda-tanda Lailatul Qadar, sehingga terlupa untuk lebih meningkatkan ibadah kita pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tentu saja Allah memiliki maksud tertentu untuk merahasiakan kapan tepatnya malam Lailatul Qadar. Hal ini agar seorang hamba bersungguh-sungguh dan memperbanyak amal pada tiap-tiap malam dengan harapan agar bertepatan dengan Lailatul Qadar. Berbeda jika Lailatul Qadar itu telah ditentukan, maka sungguh amal itu hanya akan diperbanyak pada satu malam saja, sehingga seseorang luput dari beribadah pada malam lainnya atau justru berkurang. Seluruh bulan Ramadan merupakan periode pelatihan spiritual, di mana orang yang beriman mencurahkan banyak waktu mereka untuk berpuasa, berdoa, membaca Quran, mengingat Allah, dan beramal. Namun karena pentingnya manfaat dari malam Lailatul Qadar, umat Islam berusaha lebih keras dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena Lailatul Qadar bisa menjadi salah satu hari ganjil dalam 10 hari terakhir. Beberapa umat Islam melakukan iktikaf di masjid. Mereka tetap di masjid selama 10 hari terakhir pada bulan Ramadan untuk berdoa dan berzikir. Iktikaf menurut bahasa adalah menetapi sesuatu dan menahan diri padanya, baik sesuatu berupa kebaikan atau kejahatan. Iktikaf juga dapat berarti tekun dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, orang yang tinggal di masjid dan melakukan ibadah di sana disebut mu'takif atau akif. Sedangkan arti iktikaf menurut istilah syara ialah seseorang yang tinggal atau menetap di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan sifat atau ciri tertentu. Hukum iktikaf adalah sunnah muakkad dan dianjurkan dilakukan di setiap waktu di Ramadan atau selain Ramadan. Namun di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan lebih utama dari hari lainnya karena dicarinya Lailatul Qadar pada malam tersebut. Lailatul Qadar hendaklah dihidupkan dengan sholat, membaca Al-Quran, dan memperbanyak doa karena malam tersebut adalah malam yang utama dalam setahun. Hal ini seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau melaksanakan iktikaf semeninggalnya.
Semoga Allah memberi ridho dan taufik kepada kita sekalian untuk terus memperbanyak ibadah di akhir-akhir Ramadan, dan semoga kita juga termasuk hamba yang mendapatkan malam penuh kemuliaan Lailatul Qadar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tayangan Hasanah hari ini, semoga dapat memberikan manfaat untuk semuanya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan ampunan kepada kita semua di bulan yang penuh kemuliaan ini. Tetap saksikan Hasanah hanya di Trans 7. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.